Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi 3, materi perawatan PC, yaitu materi tentang perawatan hard disk. Hardware hard disk seperti tampak pada layar monitor ini. Hard disk di dalamnya terdiri dari kepingan magnetis atau magnetic disk, yaitu kepingan untuk media penyimpanan data. Dia bisa berupa input dan output. Kemudian untuk perawatan hardware hard disk itu hanya dengan menambahkan fan hard disk atau kipas hard disk pada atas atau di bawahnya saja. Kemudian untuk perawatan software, perawatan pada software hard disk cukup hanya dengan tool-tool yang tersedia ketika menginstal sistem operasi. Tool-tool tersebut meliputi scan disk dan disk defragmenter. Scan disk adalah tool yang digunakan untuk memeriksa struktur file. Untuk memeriksa struktur file sistem, tabel lokasi file atau file allocation table, dan dapat untuk mengetahui ada tidaknya bad sector. Scan disk akan berjalan dengan otomatis setiap start jika komputer tidak dimatikan dengan benar atau terjadi kegagalan listrik. Kemudian untuk disk defragmenter adalah tool yang digunakan untuk mengatur struktur atau tata letak file sehingga akan mengurangi fragmentasi sebuah space hard disk. Disk defragmenter perlu dilakukan secara berkala. Hal ini akan meningkatkan performa sistem dan ruang hard disk. Cara untuk melakukan disk defragmenter adalah yaitu dengan cara klik start, kemudian all program, kemudian pilih aksesoris, selanjutnya pilih system tool, baru pilih disk defragmenter. Setelah kita masuk disk defragmenter di sini, kita akan bisa mendefrag hard disk mana yang akan kita defrag atau partisi mana yang akan kita defrag. Kita mendefrag biasanya di urutan paling atas dulu, yaitu local disk C. Kemudian di sini bisa kita analisis dulu sebelum kita mendefrag, karena perlu atau tidak kita melakukan defragment. Kemudian kita analisis dulu, kita klik analisis, kemudian proses berjalan di sini, tunggu sampai berakhir. Kemudian setiap kita melakukan analisis, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang lain karena akan mengganggu analisis. Nah, di sini setelah kita melakukan analisis akan ada report dari defragment, dan ini perlu tidaknya. Di sini ada you do not need to defragment this volume. Berarti di sini tidak usah mendefrag, tetapi kita akan mempelajari pendefragan. Seumpama ini adalah kita harus mendefrag, berarti kita pakai klik defrag, kemudian kita defrag. Pada saat proses pendefragan ini biasanya nanti sampai 100%. Jadi lama atau tidaknya itu tergantung dari kapasitas hard disk yang kita pakai. Kalau hard disknya kapasitasnya semakin banyak, berarti defragmenternya akan semakin lama, dan itu prosesnya cukup lama sekali. Di sini sampai 100%, kemudian di sini nanti sampai juga 100%. Jadi file-file yang di defrag itu yang di bawah ini adalah hasilnya, kemudian yang atas ini adalah file yang akan di defrag atau yang akan dikembalikan ke tempat semula. Pada saat kita masuk ke disk defragmenter, kita bisa lewat Windows Explorer, yaitu bisa dengan klik kanan di sini di start, kemudian explore, kemudian kita klik kanan pada local disk, kemudian pilih properties. Setelah kita pilih properties, kemudian pilih tools, kemudian di sini ada defragmenter. Selanjutnya kita akan masuk ke menu disk defragmenter. Kemudian caranya hampir sama dengan tadi. Kita analisis dulu, kemudian kita defragmenter. Nah, ini hasilnya sudah agak kelihatan. Jadi file yang di defrag jadi lebih merapat. Jadi tidak seperti yang tadi agak longgar, ini semakin merapat.
dan itu perlu dilakukan karena kinerja komputer kalau file-file yang tidak beraturan atau acak, karena setiap kita membuka file itu peletakan oleh sistemnya itu kadang tercecer-cecer, dan fungsinya defragmenter ini adalah untuk mengembalikan file yang tercecer tadi ke tempat semula sehingga kinerja komputer semakin maksimal. Setelah proses defragmenter berakhir, maka pada layar kita akan melihat defragmentation is complete for C. Sini berarti disk defragmenter telah selesai. Kemudian kalau kita mau melihat dari hasil defragmenter itu tinggal klik di view report. Nah, di sini ada keterangan-keterangan dari hasil defragmenter tadi. Kalau kita tadi analisa dari awal itu dari use space kemudian cluster size itu akan menjadi lebih kecil daripada yang sebelum di defrag. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kalau kita cetak tinggal di print atau di save as, disimpan pada file. Nah, ini adalah proses defragmenter sudah selesai. Kemudian kita mendefrag partisi D atau local disk D. Kemudian kita analisis dulu. Kemudian prosesnya sama dengan local disk C, itu adalah proses defragmenter. Setelah proses defragmenter selesai, yaitu di partisi C atau local disk D, local disk E sudah selesai semua, kemudian program kita close semuanya. Nah, setelah program kita close semua, baru kita refresh biar komputer menjadi seperti semula. Setelah program defrag kita close semua, maka proses defragmenter sudah selesai dan materi yang ketiga ini sudah selesai. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.